Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Dukuh 3. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas nikmatnya hari ini kita bisa berkumpul guna pelaksanaan diseminasi CGP Angkatan 10 atas nama Bapak Muhammad Perwira. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi hari ini bisa terlaksana dengan lancar dan sukses. Untuk itu mari kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa dengan berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Disilakan. Terima kasih. Semoga diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu, hari ini diseminasi tentang aksi nyata modul 4, penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif oleh Bapak Muhammad Perwira Parasamya Fitrah SPD. Akan kita mulai. Untuk itu kepada Bapak Perwira disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ibu Sukasih Wirasih selaku Kepala Sekolah SDN 3 serta Bapak Ibu Dewan Guru SDN 3 saya hormati. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kita karunia serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, dan saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah beserta teman-teman SDN Dukuh 3 yang telah meluangkan waktunya pada hari ini pada kegiatan saya diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif, yang ini merupakan rangkaian dari program pendidikan guru penggerak yang saya jalani. Baik, sebelum saya mulai, saya mau memberikan ice breaking terlebih dahulu karena dari tadi kelihatannya kita banyak rapat dan mungkin bisa menjadi baik Bapak Ibu, berikut ini ice breaking yaitu tebak gambar. Clue-nya yaitu muka hewan. Jadi nanti Bapak Ibu saya berikan contoh. Kita kan ya. Ya, saya berikan dulu posisinya.
Bu. Nah, silakan ditulis apa gambar apakah ini. Nah, cluenya muka hewan. Muka hewan. Jadi dari gambar tersebut dengan coba saya hitung sampai 10 ya, tolong dicatat di post-it. Nah, ini yang pertama. Nanti kalau benar ada hadiahnya. Pak yang paling banyak benarnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 10. Baik, sudah semua? Apakah ini? Siapa yang menebak dengan benar? Enggak, bulan. Iya, itu gajah. Apa alasannya ini bulan? Kupingnya. Betul, kupingnya. Gajah, gajahnya itu. Kemudian yang lanjut yang kedua. Gambar apakah ini? Itu siapa? Udah, Wi. Oke, saya hitung sampai 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah semua? Bulan sudah? Terakhir 1, 2, 3, 4, 5. Sudah semua? Ayo begini. Apa kalian? Kura-kura. Ya saya kura-kura. Banyak. Apa ya? Tebak muka hewan, Mbak Ana. Berarti saya diganti-ganti. Yang terakhir. Itu ternyata Ini bukan mukanya, tapi badannya. Badannya dari binatang apakah ini? Gambarnya muka ayam. Nah, tapi ini badannya apa? Nah, sekarang tolong ditulis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sepertinya tadi nomor 2 nggak ada yang benar ya? Tuh, Sarah. Siapa yang benar? Tidak ada, berarti menjawab satu semua yang benar. Oke. Berarti dapat siomay. Kata-kata hari ini jangan melihat satu sisi, lihatlah sisi yang lain. Bahagia. Baik, saya mulai untuk diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah.
Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu dan bertanggung jawab. Konsep inti dari budaya positif ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, nilai-nilai kebajikan. Yang kelima, segitiga restitusi. Kemudian disiplin positif serta keyakinan kelas dan posisi kontrol guru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar berhasil. Kemudian ini kegiatan kepalan tangan ya. Jadi untuk ini Bapak Ibu mempraktekkan A sebagai diri sendiri dan B sebagai teman Anda. Jadi Bapak Ibu silakan bergabung seolah-olah tuliskan sesuatu yang berharga bagi Anda di secari kertas kecil. Letakkan di salah satu tangan Anda lalu digenggam dengan kuat dengan segala daya dan kekuatan Anda. Teman B akan mencoba membukakan kepalan dan mengambil hal yang berharga bagi Anda dengan berbagai cara. Bisa dengan membujuk, mengancam, mengganti, merayu, menyuap, dan atau apapun yang terjadi agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Oke, Bapak Ibu silakan mencoba dari Bu Ana dan Bu Wulan. Coba Bu Ana menjadi A dan Bu Wulan mencoba untuk menjadi B, yaitu merebut barang berharga yang ada di Bu Ana. Coba Bu Ana menulis secari kertas. Nanti Bu Wulan berusaha untuk membujuk, mengancam atau mengganti. Terus membuka. Ya, kan boleh. Bu, Kak berdiri aja. Depan. Dia tarik baru juga kan. Mana doi dibayar sama Bu Guru ya? Nanti saya ganti. Tidak boleh apa gantinya kalau saya berikan. Saya ganti yang besar. Kalau besar saya. Yang berwarna itu saya punya. Nanti saya ganti itu kan dikembalikan sama Bu Guru cantik. Tapi jadi nanti diberikan Iya. Sumpah. Janji. Apa tadi ini? Oh. Janji ya Bu ya, nanti dikembalikan ya. Keren ya bisa. Berarti apa yang terjadi? Berarti dengan merayu. Dengan dirayu bisa, satunya dengan persyaratan. Ya, dengan merayu. Bu Ana. Tapi merayu dan menyuap tadi Pak. Kan menyuap diberikan sesuatu loh. Merayu terus diganti. Berarti Bu Ana membukakan tangannya dengan dirayu dari Bu Wulan serta menyuap Bu Ana. Nanti akan dikasih yang besar ya. Berarti yang memegang kendali pada kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan adalah siapa? Saya, Bu Ana. Bu Ana. Jadi Bu Ana memiliki posisi kontrol diri. Iya. Kontrol diri. Dan dari kegiatan tersebut nanti kita lanjutkan di teori kontrol berikutnya. Miskonsepsi tentang teori kontrol ada 4 ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Menurut Dr. William Kleiser, meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid
pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, demikian terkait karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku yang memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Menurut teori merupakan konsepsi tentang ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemudian untuk menolak bujukan kita atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru menggunakan suara cukup halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah permusnahan akan terbentuk. Permusuhan akan terbentuk. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, berikut adalah tabel yang stimulus respon tentang dunia. Kemudian teori kontrol tentang kenyataannya seperti itu. Jadi realitas kebutuhan kita sama, padahal realitas kebutuhan kita berbeda. Dan semua orang melihat hal yang sama. Pada kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Padahal teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, padahal model berpikir menang dan menang. Dari sini ada yang dipertanyakan? Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan untuk penghargaan, yaitu reward, ancaman dan hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang menciptakan disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perbuatan dan perilaku ke arah yang lebih baik. Berikut nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suatu suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Yang pertama dari
profil pelajar Pancasila ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beragama mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, serta memberikan yang terbaik dari diri. Yang ketiga, Ibu Primary Years Program toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreatif, kerjasama, kepercayaan diri, dan komitmen. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar dari manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu kita harus makan dan mempunyai pakaian, serta tempat tinggal, keamanan, serta kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih, rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, kesenangan, bermain, antusiasme dan tertawa. Dari kebutuhan 5 dasar ini, jika salah satunya tidak terpenuhi, bagaimana menurut Bapak Ibu? Bagaimana Bu Ana? Jika tidak terpenuhi dari salah satu kebutuhan dasar itu? Masih, karena ini merupakan kebutuhan dasar, jadi semuanya harus terpenuhi Pak Ira. Jika kurang satu saja mungkin nanti tidak sempurna, karena ini kebutuhan dasar. Oke, baik. Jadi semua kebutuhan dasar harus terpenuhi dari setiap manusia. Baik, bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, serta kesenangan. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi intrinsik, motivasi yang dari luar, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin dari murid Bapak Ibu, apakah yang mempunyai motivasi ekstrinsik? Ekstrinsik, misalkan ada contoh dari menghindari ketidaknyamanan atau hukuman serta mendapat imbalan, apakah ada? Ya ada, pasti. Menghindari kenyamanan atau hukuman. Mungkin bisa diceritakan salah satu. Ini untuk motivasi ekstrinsik ini masih ada pada anak didik kita. Terbukti itu ketika saya memberikan pembinaan kepada anak-anak yang melakukan kesalahan hukuman itu. Nah, dia itu kebanyakan itu dia berusaha untuk menghindari hukuman, itu dia dengan berbohong. Dengan berbohong agar terhindar dari hukuman. Satu misalnya kasus kita di kelas 6 itu kasusnya Rido. Kasus Rido itu betul-betul dia faktor ekstrinsik yang membuat dia melakukan itu. Bukan belum dari dalam dirinya. Aku kayak ini bakal ini belum, masih ekstrinsik. Baik, terima kasih cerita dari Bu Kasih tentang pengalamannya saat menangani siswa yang mempunyai motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dengan cara bohong pada Bapak Ibu guru. Kemudian motivasi intrinsik
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Baik, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman yaitu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah dan berupa hukuman, tindakan fisik atau psikis. Kemudian konsekuensi yaitu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Dan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Baik, ini ada tabel hukuman atau konsekuensi dari tindakan beberapa guru tersebut, termasuk dalam hukuman atau konsekuensi dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Baik. Hukuman yang kedua itu hukuman, nomor 2 hukuman. Baik, untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat setelah merupakan hukuman. Nomor 2 juga hukuman. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk pusat 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman. Konsekuensi tak? Hukuman ya kan kamu tidak menggunakan seharian dihukum. Mungkin saya memberi alasan kenapa kok konsekuensi tidak hukuman. Meminta murid tidak mengenakan sepatu. Konsekuensi Ya, jadi peraturannya harus memakai sepatu hitam, berhubung tidak memakai, jadi tidak memakai sepatu seharian. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa? Hukuman mengelilingi lapangan basket. Hukuman. Oh, paksa itu. Paksa itu. Komplek aja PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Paksa. Paksa ya. Olahraga. Nah, kita lihat jawaban. Ada syarat yang tidak terpenuhi. Syaratnya harus tidak terlambat 10 menit. Konsekuensi. Hukuman itu tidak ada perjanjian. Jadi untuk murid disuruh mengenakan sepatu jalan di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tadi sepertinya kan salahnya di situ ya. Iya. Terus mungkin bisa dijelaskan untuk kenapa kalau hukuman? Ya, hukuman karena sudah ada peraturan. Karena sudah ada peraturan di sekolah dan Peraturan dilanggar maka hukuman. dan mendapatkan hukuman. Oke, baik, terima kasih. Bapak Guru Iqbal bisa menjawab pertanyaan ini. Kontrol. Atas ya. Menurut hati-hati. Sing zaman dia nek kita dengan harap maklum dan kontrol adanya di. Nek nulis kesusu-susu misalnya kalau loro kan betul gimana. Bilang. Nah, 5
posisi kontrol guru. Yang pertama menghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap pada upacara. Bapak Ibu yang seperti mempunyai kontrol penghukum pasti akan menggunakan kata-kata hormat bendera 1 jam pada pembelajaran. Untuk pembuat rasa bersalah pasti Bapak Ibu berapa kali Ibu Bapak harus memberi tahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Kemudian jika Bapak Ibu guru memiliki posisi kontrol teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Ibu atau Bapak ya sekali ini, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Posisi kontrol sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Posisi sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu manajer. Baik, ini ucapan Bapak Ibu guru. Coba Bapak Ibu pahami ketika Bapak Ibu guru membuat saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah aku? Sebagai apa? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, manajer? Membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah, luar biasa sekali. Ini tebak-tebakan ini. Kamu tidak pernah melakukannya. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Manajer, penghukum, teman, pemantau, atau pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Sifat penghukum. Oke. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oh, manajer. Manajer. Oh, paling. Iya. Benar Ya, kan? Manajer. cocok menjadi TGP angkatan selanjutnya. Selanjutnya berapa? Ayolah Bapak Ibu, akan demi Bapak atau Ibu ya. Posisi kontrol apakah aku? Teman. Teman. Benar. Iya. Oh, iya. Luar biasa sekali. Apa gerak-gerak? Cocok untuk menjadi calon guru. Iya. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi kontrol apakah aku? Pemantau. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak Benar. mengerjakan tugas. Iya, Pak Mantap. Pak Mantap ini. Ya, Bulan sekali. Bulan cocok sekali menjadi TGP. Bapak Ibu, sekali lagi ya untuk ice breaking biar tidak tegang. Tolong Bapak Ibu berdiri untuk melakukan ice breakingnya.
Yang ini kita makan waktu pelajaran itu. Ngompor. Boleh, tidak boleh. Oh, kau udah nggak gede. Sebelumnya sudah pernah melihat ini? Sudah. Hari ini. Belum melakukan gerakannya toh? Belum. Ya, tolong semangat ya. Kayaknya kurang semangat lagi, kurang ya. Kayaknya yang sulit ini gerakan kakinya itu loh. Gerakan kakinya. Tangannya lepas. Terima kasih. Bu ini senam ini merupakan senam yang sering dilihat Akira ya, senam mata yang lebih. Video sekolahan Masang. Masang jeder. Sekarang masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mungkin ada yang tahu mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu muncul dari unsur intisnya anak-anak sendiri, Mas. Jadi anak-anak dengan kesadaran dia sendiri, dia bisa menghasilkan keputusan yang untuk dipatuhi di kelasnya. Kalau peraturan itu yang membuat guru, sedangkan siswa tidak ada keyakinan dari dalam untuk menjalankan peraturan tersebut. Itu peraturan kelas yaitu titik terendah untuk ya. Nah, jadi untuk keyakinan kelas itu titik tertinggi merupakan kesepakatan kelas yang terbentuk karena adanya musyawarah yang telah mencapai mufakat serta seluruh anggota mengetahui konsekuensi yang akan didapat jika melanggar. Sedangkan peraturan kelas lebih pada suatu aturan yang mengikat dan memaksa yang berakibat adanya suatu hukuman yang diterima jika melanggar. Keyakinan kelas akan berjalan dengan kesadaran penuh, sedangkan peraturan kelas berjalan dengan adanya paksaan dan tuntutan. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dengan pernyataan positif sedikit saja dan mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Baik, untuk beberapa hari yang lalu saya membuat keyakinan kelas di kelas 5 ketika jam pelajaran juga. Dari beberapa seluruh siswa memberikan peraturan yang ditempel di papan mading. Kemudian saya kelompokkan mulai dari inginnya dia menjaga kebersihan atau
menjaga fasilitas sekolah serta saling bekerjasama itu saya sendirikan, dan terbentuklah 8 keyakinan kelas yang sudah tersusun untuk kelas 5. Yang pertama yaitu menjaga ketertiban kelas, yang kedua mengambil keputusan dengan bermusyawarah, yang ketiga bertanggung jawab dengan tulus, yang keempat saling bekerja atau bergotong royong dan selalu menjaga kebersihan kelas dengan nikah ya, dengan tulus, ya dengan tulus. Sekarang saya kemudian berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, serta saling menjaga dan menghormati serta meningkatkan disiplin. Itu merupakan dari suatu peraturan kelas yang sudah disepakati oleh anak-anak dan terbentuk suatu keyakinan kelas. Jadi jika anak-anak nanti tidak memenuhi peraturan keyakinan kelasnya, maka akan menanggung konsekuensinya yang sudah disepakati bersama-sama. Baik, untuk penyelesaian masalah dengan sertifikat restitusi. Mungkin Bapak Ibu terjadi banyak permasalahan yang sering Bapak Ibu hadapi ketika bertemu dengan anak. Bagaimana kita cara menyelesaikannya? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yaitu menggunakan ketiga prinsip. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Baik, sebelum Bapak Ibu memainkan perannya sebagai guru maupun murid, saya beri contohnya untuk video dari saya ketika melakukan sertifikat restitusi pada saat jam pelajaran. Lagi. Mari Bapak. Pada saat hari Senin, Enggar tidak membawa topi dan dasi ketika upacara. Nah, dia beralasan bahwa dia tidak. Kapan itu kejadian? Jadi dia beralasan bahwa dia tidak bisa menyiapkan pakaian dan topi pada malam hari. Saya dulu olahraga, Juga dipotong ya. Ya mohon maaf, ini memang kejadiannya video pas ada latihan apa? Rebana ya. Ini juga dapat masukan dari Fasil bahwasannya kalau bisa pas suaranya sedang baik-baik saja. Terus akhirnya ini dipakai enggak? Ini dipakai enggak? Oke. Lanjut, saya bagikan kasus yang sudah saya berikan dan sudah saya siapkan kepada Bapak Ibu. Tolong mulai dari kasus A dan B dan C nanti menggunakan cara sertifikat restitusi. Nah, ini saya bagi nih untuk kasusnya. Untuk kasus A,
Sudah siap? Siap. Oke, dengan kasus Anas hari ini itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Yoyo memperhatikan sepatu Anas yang berwarna coklat. Anas berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Monggo Bapak Yoyo serta murid Anas. Iya. Murid dengan guru. Muridnya syukur. Oke. Selamat pagi anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar Anda? Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat luar biasa. Kasih yang bertiga. Alhamdulillah. Anak-anak kita hari ini apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Oh ya sini nak. Waalaikumsalam. Ini baru datang. Sekarang jam berapa? Sudah siang nak? Kok datangnya lambat? Kenapa? Gak belajar? Jangan main HP ya. Kalau waktunya istirahat. Terus coba kalau saya lihat ini sepatumu kenapa berwarna begitu? Kan peraturannya kan warna hitam. Iya, tadi tergesa-gesa. Tadi dengan lari sudah dibayangkan. Ya seharusnya kalau begitu besok lagi disiapkan, jangan sampai salah menggunakan sepatu. Ini biasanya yang dipakai di lapangan itu toh? Iya. Iya. Dan bilang lagi ya. Silahkan duduk. Nah. Untuk anak nanti hukumannya nggak boleh ada hukuman ya. Membaca surat pendek. Ya membaca surat pendek gampang nanti setelah istirahat nanti temu Pak Yoyo untuk menghafal surat-surat pendek. Ya silakan. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih berbagi perannya antara Pak Yoyo dan Pak Anas ya. Pak Yoyo sudah menerapkan segitiga restitusi mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan acara dan menaikkan keyakinan. Tapi ketika menjelang terakhir Pak Yoyo memberi hukuman. Oh, baik istirahat toh. Keyakinan kelasnya juga ditanyakan. Jadi sebagai seorang guru kita jangan memberi hukuman, Enggak, Pak. Oh, memberi konsekuensi. Oke, terima kasih. Untuk yang kasus kedua, monggo silakan. boleh saya? Ya, boleh. Anak-anak sudah jelas tentang volume. Bulan Maret, Bu, bulan Bu. Dia mau masuk pol. Lembur. Mesti kita Kamu kan. tidak tidur tadi malam. Kenapa tidak tidur? Karena mainan HP. Oh, HP-nya baru. Harusnya kalau di pembelajaran boleh nggak buku? Tidak boleh. Tidak boleh ya. Nah, kalau kamu bobok terus apa yang harusnya dilakukan? Ya, seharusnya saya tidak Tidur. tidak tidur, tidak banyak mainan HP, tidur secukupnya buat persiapan untuk sekolah. Pinter. Ananda Wulan sudah pinter, sudah tahu kekeliruannya, juga sudah tahu jalan keluarnya. Untuk itu tolong dilaksanakan ya nak. Insya Allah Bu, nanti saya berubah. Terima kasih, pinter. Ayo kita beri aplaus untuk Ananda Wulan. Kok jadi autis?
selanjutnya kasus ketiga, monggo dipersilakan. Pinter main kepala. Kok jadi autis wal? Oh, ini kepala sekolah ini. Tukaran sih. Berat ya, kancingnya lepas tinggal ya. Dan jadi di jajannya. Ya di kepala gue yang kepala sekolah. Yani tadi Bu Guru lihat kalian bertengkar di luar. Ada apa sebenarnya? Kita dulu. Kalian bagus sudah mempertahankan apa yang menjadi hak kalian, itu sudah bagus karena kalian punya hak, kalian mempertahankan haknya kalian, itu sudah bagus. Nah, kenapa kalian bisa bertengkar seperti ini, sebabnya apa? Pardon, Bu. Ketika dijelaskan dulu. Nah kan tadi waktu 2020. Awalnya dari dia 2000. Lah kok tapi dapetnya lah beli itu kayak iki kok. Lah iki bedane iki lek siji. Bedane terus piye, Bu? Bedane kan diturunin no. Biasa gitu. Bedane sama. Ya jadi betul Begini, kalian tadi bertengkar karena masalah uang kalian. Itu karena kalian punya hak, bagus kalian sudah meminta haknya masing-masing. Namun ada yang salah tidak dari tindakan kalian berdua ini tadi? Ada yang salah tidak dari tindakan kalian tadi? Apa yang kalian lakukan di luar tadi? Sebelum kenapa dipanggil Bu Hana ke sini tadi? Berantem. Ada yang salah tidak dari yang kalian lakukan hari ini? Tidak, Bu. Respon dari Kalian yang sudah berhasil dipelajari kan, ada keyakinan kelas. Nah, kalau bertengkar seperti itu kalian melanggar keyakinan kelas tidak? Melanggar. Ya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar? Keyakinan kelasnya Tidak. menjaga ketertiban kan? Nah, berarti kalian sudah melanggar salah satu keyakinan kelas yang ada di kelas kalian. Nah, bagaimana kira-kira Tika jadi cara memperbaiki kesalahan kalian? Minta maaf. Cukup dengan minta maaf. Jawabmu saya. Ayo selesai masalahnya. Harusnya cara memperbaiki kalian tadi menuntut haknya masing-masing. Iya kan? Nah, kalian cara memperbaiki tadi kalian sudah menyalahi aturan keyakinan yang ada di kelas. Cara kalian ini loh, cara memperbaiki kesalahan kalian bagaimana? Nah, bagus. Bagus sekali. Bagus, Tika sudah bisa memberi jalan keluar dari masalah yang sudah dihadapi. Nanti pisangnya dibelah jadi dua.
berbagi peran yang dilakukan oleh Bu Ana, Bu Jenny dan Bu Tika. Bu Ana sudah menerapkan segitiga restitusi mulai dari identifikasi masalah, validasi tindakan salah, kemudian menanyakan keyakinan. Baik, di penghujung acara diskriminasi yaitu penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, manajer yang menuntut murid-muridnya sebagai insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu guru serta Ibu kepala sekolah. Jika ada kesalahan dari ucapan tindakan saya selama diskriminasi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk sekolah tercinta ini. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Perwira CGP Angkatan 10 Kabupaten Kediri yang telah mendesiminasikan budaya positif. Bapak Ibu, budaya positif saya berharap untuk betul-betul dibudayakan di sekolah kita. Jadi nanti tahun ajaran baru, saya mohon dengan hormat juga sangat agar panjenengan memulai melaksanakan kegiatan budaya positif dengan membentuk sebuah keyakinan kelas, termasuk kelompok-kelompok di kelas itu juga dibudayakan seperti itu, membuat keyakinan kelompok agar secepatnya budaya positif ini nanti terlihat berkembang ada di sekolah kita tercinta. Gitu ya. Jadi kelompok kecil di kelas juga harus kita arahkan, kita bimbing melaksanakan budaya positif dengan membentuk keyakinan kelompok. Begitu juga kelas. Begitu juga dalam penyusunan 5K atau sekarang 7K ya. Itu juga mohon maaf 5K, keamanan itu ya, ketertiban, kebersihan. Nah itu juga begitu kan. Dibuat sebuah keyakinan agar nanti betul-betul nampak sekolah kita betul-betul bisa bersih, indah, nyaman, kekeluargaannya juga ada peningkatan sehingga sekolah kita betul-betul ada manfaatnya dengan adanya teman-teman guru penggerak. Itu harapan saya dan mohon maaf jika kegiatan ini tadi ada kekurangannya. Monggo kita tutup bersama-sama dengan berdoa kepada Tuhan dengan harapan semoga kita senantiasa diberi petunjuk dan bimbingannya, senantiasa mendapatkan ridhonya sehingga tujuan sekolah kita tercapai. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, silahkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Wira, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan penuh keberkahan dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.